Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Untuk kali ini saya akan mencoba membahas saham Cikarang Listerindo Tbk atau POWR. Pada saat video ini dibuat, harga dari emiten ini mencapai harga 705 dan cenderung menurun. Bagaimana dengan fundamentalnya? Langsung saja. Untuk emiten ini dia sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal ketiga 2023. Dan di sini tercatat bahwasanya laba bersihnya itu mencapai 1,182 triliun apabila kita rupiahkan. Nah, angka ini sudah mencapai 5% kenaikan dari periode sebelumnya yang mencapai 1,124 triliun. Perlu diketahui ini juga masih berada di kuartal ketiga. Tentunya peningkatan 5% ini akan meningkat kembali di kuartal keempat. Kemudian nilai ekuitasnya mencapai 11,274 triliun, cukup bagus. Di sini terjadi peningkatan juga 3,95%, yang artinya akan terjadi peningkatan lagi kemungkinan besar di kuartal keempat. Dan dari sisi laba dan ekuitas bisa disimpulkan terjadi peningkatan, yang artinya emiten ini cukup bagus performanya, teman-teman. Kemudian untuk nilai EPS-nya di sini sudah melampaui EPS dari periode-periode sebelumnya, di mana di tahun 2022 itu hanya mencapai 70 dan di 2023 dia sudah mencapai angka 98. Ya, kemudian untuk saham beredarnya tetap sama di angka 16 miliar lembar. Dan di sini utangnya terjadi penurunan dari periode 2022 dari 10 triliun menjadi 9,3 di tahun 2023 kuartal ketiga. Nah, di sini memang sayangnya di sini terjadi penurunan kas kurang lebih mencapai 1,074 triliun. Mungkin ini diakibatkan adanya pembayaran utang. Di sini terlihat utangnya menurun hampir sama dengan penurunan jumlah kasnya sampai dengan kuartal ketiga. Nah, di sini poin plusnya berarti emiten ini mampu untuk membayar utang jangka pendeknya ataupun yang terjadi di tahun 2023. Nah, untuk posisi kas pada akhir periode kuartal ketiga, dia masih memiliki 3,6 triliun, yang artinya posisi kasnya masih bagus dan sehat. Kemudian dari sisi utang dibandingkan dengan ekuitasnya, di sini terdapat angka 0,8, ini juga masih sangat sehat, yaitu jumlah utangnya ini hanya 83% dibandingkan dengan total ekuitasnya. Dengan artian, seluruh ekuitas ini akan mampu untuk menutupi semua utangnya. Kemudian dari sisi ROE-nya, di sini angkanya tercapai 13%, yang artinya sudah cukup bagus untuk ROE-nya disetahunkan, dan angka ini tentunya akan meningkat kembali di periode kuartal keempat apabila terjadi penambahan laba yang signifikan. Secara umum, kita lihat di sini untuk grafiknya, untuk ekuitasnya ini memang terjadi peningkatan secara signifikan dari periode ke periode. Ini merupakan hal yang bagus. Kemudian dari sisi utangnya tadi memang di tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan, tapi di tahun 2023 terjadi juga penurunan signifikan, artinya ada pembayaran sebesar hampir 1 triliun tadi yang ditandai dengan adanya penurunan kas di kuartal ketiga tahun 2023. Nah, kemudian untuk laba bersihnya memang di sini terlihat stagnan. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dia terlihat berada di range harga 1 triliunan, teman-teman. Tapi ini merupakan hal yang bagus karena emiten ini dia masih mampu mempertahankan laba yang signifikan dari periode per periode. Untuk yang tertinggi berada di tahun 2019 di angka hampir mencapai 1,6 triliun. Tentunya nanti di tahun 2023 karena ini masih kuartal ketiga, harapannya nanti akan setidaknya menyerupai tahun 2019 maksud saya. Dari sisi utangnya juga terjadi penurunan ya teman-teman. Dan kas pada akhir tahun ini juga secara umum mengalami peningkatan. Nah, tadi adalah beberapa hal-hal yang cukup bagus dilihat dari sisi fundamentalnya untuk emiten power ini. Atas dasar fundamental tadi dari laporan keuangannya, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Yang pertama, untuk nilai PBV-nya pada saat video ini dibuat, yaitu harga sahamnya berada di angka 705. Langsung saya input di sini angka 705,
Didapat PBV1 dan pairnya masih di bawah 10 mencapai angka 7,2. Atas dasar itu bisa didapat di sini harga PBV1-nya itu berada di angka 700 dan harga sekarang itu sudah mencapai 700, artinya sudah dihargai sebesar harga buku 1 untuk emiten ini. Kemudian yang kedua untuk nilai pairnya, di sini pairnya mencapai angka 980 untuk pair 7,2. Seperti biasa untuk pair analisis saya itu pair wajar itu berada di angka 10 dan apabila mencapai pair 10 dia akan mencatatkan harga 980. Kemudian saya rata-ratakan nilai pair dan PBV-nya didapat harga 840 untuk harga yang menurut analisis ini wajar untuk dicapai emiten ini secara fundamental. Nah, dengan harga sekarang di 705, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu nilai MOS-nya itu berada di angka 16%. Untuk standar MOS saya pribadi itu berada di angka 30%. Apabila masih di bawah 30%, resiko yang kita peroleh apabila memberi di harga pada saat emiten ini atau video ini dibuat, yaitu berada di angka 705 itu resikonya masih cukup tinggi ataupun berada di luar analisis yang saya lakukan biasanya di 30%. Oke, apabila mungkin harganya lebih turun lagi, mungkin MOS-nya juga akan mengalami peningkatan, dan apabila MOS dia sudah berada di angka 30%, disitulah biasanya saya akan melakukan pembelian ataupun untuk entry di satu emiten. Nah, dengan angka 705 harga saham sekarang, apabila kita sudah mendapatkan harga di 705, tentunya dia akan mencatatkan gain yang bisa diperoleh mencapai angka harga yang diharapkan tadi di 840 itu sebesar 19,24 ataupun 20%. Cukup menarik dan cukup menjanjikan. Kemudian untuk analisis lanjutan, saya mengcounter dengan harga PBV dan pair wajar selama 5 tahun terakhir. Di sini tercatat PBV wajarnya berada di angka 1,44 dan pair wajarnya berada di angka 11,29. Seperti biasa saya rata-ratakan juga, dan didapat harga wajar itu seharusnya berada di angka 1057 melihat historis yang terjadi dari tahun 2018. Nah, di sini memang MOS-nya sudah bagus, berada di angka 30%, lebih tepatnya 33%, yang artinya resiko membeli di harga sekarang dengan patokan harga wajar berdasarkan historis PBV dan pair itu. Dan kemudian untuk gain-nya yang bisa didapat itu bisa saja mendapatkan half bagger, teman-teman, dengan berpatokan ke harga wajar. Tapi tentu saja seperti tadi, saya tetap membandingkan mana yang paling rendah, yang harga ekspektasi ataupun harga wajar. Saya biasanya akan tetap memilih di harga ekspektasi berada di angka 840 karena akan sangat mudah untuk dicapai emiten ini. Untuk teman-teman investor, di angka 840 saja dia sudah mencapai angka gain 20% apabila kita bisa memanage money kita dengan baik. Kemudian dari sisi analisis teknikal, di sini ada hal yang sangat-sangat menarik menurut saya, teman-teman. Yang pertama, dari tahun 2020 bulan Maret, pada saat pandemi dimulai, emiten ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, tapi di sini tercatat atau terlihat support kuat itu berada di angka 600. Nah, untuk range harga yang terjadi, di sini bisa disimpulkan sebenarnya untuk emiten ini mengalami periode bullish, teman-teman. Dia bahkan menyentuh di harga paling rendah itu di harga 530 pada tahun 2020 bulan Maret, dan naik kembali berada di titik resisten di angka 800. Dan sepertinya beberapa bulan yang lalu dia juga sempat mencapai angka 800 dan stagnan kembali, mengalami pembalikan harga menuju di harga sekarang di 705. Tapi yang saya lihat di sini harga ini sudah terkonsolidasi, artinya ada beberapa investor mungkin yang sudah memasukkan ini ke dalam watchlist dan wait and see untuk melihat bagaimana kinerjanya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan. Emiten ini bisa saja turun kembali ke harga 600 apabila memang kinerjanya tidak menjanjikan di kuartal keempat.
Tapi yang saya lihat di sini potensi untuk lebih dari 800 juga ada. Mungkin dia akan uji kembali titik supportnya di range harga 600 atau bahkan 700, dan angkanya kembali bisa menguat ke angka 800 atau bahkan lebih ke harga 1000 seperti yang saya jelaskan tadi secara fundamental, apabila memang didukung dengan kinerja yang bagus nanti di kuartal terakhir. Tapi overall, untuk emiten ini saya lihat di sini sudah sangat banyak mengalami penurunan. Pada saat dia IPO, pertama sekali tahun 2016, dia selalu mengalami penurunan. Padahal kinerjanya bisa dikatakan cukup bagus, teman-teman. Nah, inilah saatnya saya lihat di sini, setelah terjadi penurunan yang cukup dalam, emiten ini terkonsolidasi di harga 600 sampai dengan 800. Nah, bisa dikatakan sebenarnya secara teknikal ini adalah area untuk buy emiten ini di harga 600 sampai 800. Apabila nanti didukung dengan adanya volume asing ataupun volume buy, di sini kemungkinan besar akan mengalami peningkatan ke harga 800, menembus titik resistennya, maksud saya, bahkan menuju ke harga 1000 ataupun 1200 di sini teman-teman, di titik resisten yang pernah dicapai di tahun 2019. Nah, semuanya tergantung kepada keputusan teman-teman investor, apakah memang sudah bisa melakukan pembelian. Tapi yang jelas menurut saya ini memiliki potensi ke depannya, teman-teman. Baik, secara sentimen positifnya dari beberapa media, yang pertama tadi jelas ya, kita sudah lihat untuk labanya ini sebenarnya cukup bagus. Dia mengalami peningkatan 31,25% sampai dengan kuartal ketiga. Ini merupakan hal yang cukup menarik yang bisa dijadikan salah satu poin utama kenapa saham ini harus dimasukkan ke dalam watchlist, teman-teman. Nah, kemudian hal yang kedua, emiten ini perlu diketahui juga cukup rajin memberikan dividen, dan dividen yang dihasilkan itu cukup besar juga, teman-teman. Sebagai informasi, untuk harga sekarang di harga 705, dengan catatan dia membagikan dividen yang sama besarnya dengan periode tahun 2022, kita akan mendapatkan imbal hasil secara dividen itu di angka 9,42%, atau dividen yield-nya mencapai hampir 9,5% dari total investasi yang kita masukkan apabila kita sudah menginvest di emiten ini. Cukup menarik, bukan? Nah, itulah mengapa hal-hal yang seperti itu merupakan hal-hal yang bisa membuat emiten ini cukup menarik di mata investor, dan kebetulan juga harganya masih berada di bawah ataupun terkonsolidasi dari harga range 600 sampai dengan 800. Baik, beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Pertama, dari sisi laba bersih dia cukup bagus, oke. Untuk ekuitas juga dia oke juga, mengalami peningkatan, rata-ratanya 5,8%. Dan untuk nilai utangnya dibandingkan dengan aset bersihnya itu juga fine aja, berada di angka 0,83. Dan untuk rata-rata ROE-nya juga berada di angka 12,8%, mencapai angka lebih dari 10%. Dan di sini untuk nilai PER-nya masih berada di bawah PER wajar, yaitu di bawah 10. Memang untuk nilai PBB-nya sudah dihargai wajar buku 1, tapi tadi balik lagi untuk ekspektasi berdasarkan fundamentalnya itu seharusnya berada di angka 840, dan harga wajar secara historis itu berada di angka 1057. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten ini. Jikalau teman-teman bahas saham memiliki komentar, boleh di komen di kolom komentar, dan klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.